Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Anggraini dari kelas 4B NIM K71201009, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang untuk sekolah dasar. Materi peluang. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ruang sampel, titik sampel, dan komplement suatu kejadian. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menunjukkan ruang sampel dari suatu percobaan. Yang kedua, siswa dapat mendesain titik sampel dari suatu percobaan menggunakan tabel dan diagram pohon. Dan yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan titik sampel dari suatu percobaan. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian peluang. Peluang memiliki pengertian sempit, yaitu sebagai suatu kesempatan yang muncul pada suatu percobaan. Menurut Martin Kangian, dalam bukunya yang berjudul Cerdas Belajar Matematika, peluang adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan suatu kejadian. Peluang sangat erat kaitannya dengan penentuan banyaknya titik sampel. Banyaknya titik sampel dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah pencacahan loh adik-adik, yaitu perkalian, permutasi, dan kombinasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya tidak terlepas dari yang namanya kemungkinan, betul atau tidak? Dan berbagai pilihan yang terkadang membuat kita bingung dalam memilih dan menentukan mana pilihan yang tepat. Permasalahan seperti ini berkaitan dengan materi peluang loh adik-adik, yang akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ruang sampel, titik sampel, dan juga komplement kejadian. Nah, sebab ini berkaitan dengan himpunan dan penyajian himpunan yang akan disajikan berikut ini. Oke, himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Misalkan nih, S adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 10. Nah, bilangan bulat positif kurang dari 10 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mengapa 10-nya tidak, Kak? Karena bilangan bulat positif kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan 10. Untuk yang kedua, ada himpunan A. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, bilangan genap kurang dari 10, untuk yang pertama ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, dan ada angka 8. Loh, kenapa 10-nya tidak ikut, Kak? Karena kan 10 bilangan genap. Nah, kenapa 10-nya tidak ikut? Karena di dalam soal itu bilangan kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan 10. Jadi, 10-nya tidak ikut masuk ke dalam anggota himpunan A. Nah, kemudian kita menentukan banyaknya anggota himpunan S, atau kita sebut dengan NS. N adalah jumlah anggota himpunan dari S. Nah, anggota himpunan S ada berapa ya? Kita hitung. Dari angka 1 sampai angka 9, jadi ada 9. Kemudian banyaknya anggota himpunan A. Tadi kita sudah menghitung ya, bilangan genap kurang dari 10 itu yang pertama ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Nah, untuk selanjutnya ada kejadian tunggal. Pada pelemparan sebuah uang logam, terdapat dua kemungkinan permukaan uang logam yang tampak, yaitu permukaan angka atau kita sebut dengan A, dan permukaan gambar atau yang kita sebut dengan G. Loh, mengapa seperti itu, Kak? Kita contohkan, misalkan ada uang logam 200-an. Nah, di dalam uang logam 200-an itu kan memiliki dua permukaan. Yang pertama ada gambar angka 200, dan yang kedua ada gambar pahlawan yang ada garudanya itu loh. Seperti yang dicontohkan pada gambar I di sebelah kiri ya, teman-teman. Nah, kemudian jika disajikan dalam bentuk himpunan, maka himpunan kemungkinan permukaan uang yang tampak pada pelemparan sebuah uang logam yaitu A dan G. A apa?
A angka dan G gambar. Himpunan AG pada kasus pelemparan sebuah uang logam disebut dengan ruang sampel. Sedangkan A atau G, gambar atau angkanya itu disebut dengan titik sampel. Nah, berarti ruang sampel itu adalah himpunan dari AG-nya, sedangkan titik sampel itu angka atau gambar nih, gitu. Nah, hal yang sama pada pelemparan sebuah dadu itu sama ya seperti uang logam. Nah, di dalam dadu itu kan pasti ada 6 permukaan. Loh, kenapa disebut dengan 6 permukaan? Karena di dalam dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut dengan ruang sampel, sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 disebut dengan titik sampel. Sama seperti dengan uang logam yang tadi saya contohkan. Nah, untuk selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, ada kejadian majemuk. Ruang sampel percobaan yang merupakan kejadian majemuk dapat diperoleh dengan menggunakan diagram pohon atau tabel, seperti yang ada di bawah ini adik-adik. Untuk yang kiri ini menggunakan diagram pohon, sedangkan yang kanan ini menggunakan tabel. Nah, ini itu merupakan contoh pengetosan dua mata uang logam. Yang dicontohkan itu ada uang mata logam 1000-an yang gambarnya angklung. Nah, di sini sebagai contoh ya, ada dua mata uang logam 1000-an terus dilempar. Nah, otomatis ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinannya itu ada 4 kemungkinan. Ini ya, bisa dilihat ada yang mendapat angka-angka, ada yang mendapat angka dan gambar angklung, ada juga yang mendapat gambar angklung dan juga angka, dan ada juga yang mendapatkan angklung dan angklung. Jadi menggunakan tabel dan juga diagram pohon ini sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal untuk pengetosan dua mata uang logam. Oke, selanjutnya berdasarkan diagram di atas atau di balik tadi ya, jika permukaan angka dinyatakan dengan A dan permukaan gambar dinyatakan dengan G, maka pasangan kemungkinan permukaan uang yang tampak pada pengetosan dua uang logam secara bersamaan dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti yang saya tadi sudah sebutkan ya, jadi himpunannya itu akan menjadi seperti ini. Ada yang mendapat angka-angka, ada yang mendapat angka, terus ada yang angka dan gambar, ada juga yang mendapatkan gambar angklung dan juga angka, dan ada juga yang mendapatkan angklung-angklung gitu. Dalam peluang, nah, himpunan S di atas yang memuat semua pasangan kemungkinan permukaan uang yang tampak pada pengetosan dua uang logam secara bersamaan disebut ruang sampel. Berarti ruang sampelnya ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ruang sampelnya ada 4. Nah, kemudian dalam percobaan majemuk, jika objek pertama memiliki M titik sampel, objek kedua memiliki N titik sampel, dan kedua objek tersebut dilakukan dalam suatu percobaan, maka banyak titik sampel pada percobaan tersebut adalah M dikali N. M titik sampel dikali N titik sampel. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Karena jika tidak ada contoh soal, otomatis adik-adik juga tidak akan bisa mengerjakan beberapa soal dalam tes ya. Jadi, Ibu akan memberikan contoh-contoh soal kepada adik-adik semua. Baik, untuk menjelaskan cara dari soal ini, caranya yang pertama itu adik-adik bisa membuat tabel seperti ini. Untuk memudahkan ya adik-adik, jadi membuat tabelnya itu sebanyak 6 kotakan, karena di dalam mata dadu itu kan ada 6 permukaan, jadinya dibuat 6 kotakan.
ditulisin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita cari yang diketahui. Banyaknya ruang sampel, ini udah diketahui loh adik-adik. Jumlah S itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jumlahnya ada 6 ruang sampelnya. Nah, kemudian kita tentukan titik sampel. Titik sampelnya apa sih? Nah, di sini, di soal ini sudah ada loh. Tentukan peluang munculnya mata dadu 2. Berarti mata dadu 2-nya itu ada berapa? Nah, kita lihat di sini. Dadunya kan ada 1. Berarti otomatis mata dadu yang bernilai 2 juga ada 1. Berarti NA-nya sama dengan 1. Nah, untuk rumus peluang kejadian itu PA sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. 1 apa? 1 adalah titik sampel. Dadu bernilai 2, jadinya 1. Nah, terus 6-nya itu apa? 6 adalah ruang sampel. NS sama dengan 6. Loh, kenapa 6? Karena sebuah mata dadu itu memiliki 6 permukaan. Jadi peluang munculnya mata dadu bernilai 2 adalah 1 per 6. Baik, untuk selanjutnya ada contoh soal lagi nih tentang pembuatan tabel. Nah, pasti adik-adik penasaran kan caranya membuat tabelnya itu gimana gitu. Nah, di sini ada soalnya, 2 buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul 1 gambar dan 1 angka. Oh, di sini ada 2 koin. 2 koin berarti memiliki gambar angkanya 2. Gambarnya itu gambar pahlawan, misal. Gambar pahlawannya berarti ada 2. Nah, kita bisa membuat tabelnya itu seperti ini adik-adik. Jadi yang di atas itu AG, terus di bawah samping itu ada AG. Nah, untuk vertikal itu bisa dibuat 3 kotak, dan untuk horizontal juga 3 kotak. Nah, nanti jadinya itu seperti ini. Ini kalau pengetosan 2 buah koin itu jadinya pasti tabelnya seperti ini adik-adik. Nah, kemudian kita menentukan ruang sampelnya. Ruang sampel itu apa sih? Nah, ruang sampelnya itu ini. AA, GA, AG, GG. Jadi kemungkinan dari 2 buah koin yang di tos itu. Nah, jadi kemungkinannya ada yang mendapat angka gambar. Ada juga yang mendapat angka-angka. Ada juga nih yang mendapat gambar angka. Dan ada juga yang mendapat gambar semua, gambar-gambar. Nah, ruang sampelnya itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Himpunan S-nya itu ada 4. Kemudian kita lihat, ternyata yang 1 gambar dan 1 angka di sini ada 2 adik-adik. AG dan juga GA. Berarti banyaknya titik sampelnya ada 2. NA sama dengan 2. Jadi peluang muncul 1 angka dan 1 gambar adalah 2 per 4. Kemudian ada disederhanakan menjadi 1 per 2. Seperti itu adik-adik.